Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Bapak pemirsa podcast room. Hari ini hostnya ketemu lagi dengan saya Muhammad Agam Mulia Rizky. Nah, di puasa kali ini, di bulan Ramadan kali ini, kita kedatangan tamu nih yang spesial juga dari bidang K3 dan bidang niaga. Mungkin langsung aja deh, nggak usah basa-basi. Mungkin kita perkenalan mulai dari ladies first dulu nih. Oke. Silakan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rojalina, biasa dipanggil Oja. Kak Saya tim leader K3L dan keamanan di PLN UP2 di Aceh. UP2 di Aceh. Oh, podcast sebelumnya itu ada Mas Oji, Pak Oji Iya, Pak narsum juga. Zain, manajer UP2 di Zain. kita. Oke, selanjutnya silakan Bang. Ya, perkenalkan Bang Agam, nama saya Haris Padilla, saat ini bertugas di bidang niaga PLN UID Aceh. Ya. Sebutan jabatannya? Sebutan jabatan saya Officer Strategi Pemasaran. Strategi pemasaran. Silakan Abang Oke, selanjutnya. terima kasih Bang Agam. Kenalkan, nama saya Fajar Ramadana. Saat ini juga bertugas sama seperti Bang Karis sebagai officer di strategi pemasaran bidang niaga PLN UID Niaga Aceh. juga ya. Oke. Nah, kita kan podcast kali ini khusus nih Kak, Abang, di bulan Ramadan kali ini, dan kita sebentar lagi juga menyambut nih, kayaknya liburnya panjang. Nah, selain ada Idul Fitri, kita juga ada cuti bersama apa? Nyepi ya. Nah, jadi yang ingin ditanyakan Kak Oja duluan kayaknya. Iya. Jadi kan belakangan ini Kak ada beberapa berita tuh Kak. Berita musibah tentang kebakaran. Nah, terkadang kebakaran di tempat kita itu sering identik dengan katanya arus pendek gitu Kak, ya kan? Ada nih nggak Kak tips dari K3, apa sih Kak kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pelanggan ya, bukan sebagai PLN dari PLN -nya, dari pelanggannya nih. Ada nggak tips-tips atau kiat-kiat yang bisa di-sharing buat podcast room, buat ini podcast room, ada nggak? Apa sih yang paling penting dulu Kak? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan Oke. sebelum menyambut Ramadan libur panjang nih? Oke. Yang pertama kali yang paling penting itu kita cek dulu instalasi rumah kita, instalasi listrik kita seperti apa, itu kita cek, jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai nanti instalasi listrik rumah kita tuh nggak aman. Jadi dimohon kepada semua masyarakat itu untuk melakukan pengecekan. Instalasi rumah itu bisa kita undang instalatir resmi PLN ya, jangan yang abal-abal, jangan yang ada tetangga ngerti listrik, tolong dicek instalasi saya, itu jangan. Maksudnya untuk mengecek instalasi itu kita harus ada instalatir yang kompeten di situ. Jadi yang pertama silakan masyarakat mengecek instalasi rumah gitu. Terus yang kedua pada saat kita mudik mungkin rumah ditinggal kosong yang semuanya pada mudik jauh, itu yang perlu diperhatikan adalah itu mencabut semua colokan listrik. Nah, jangan sampai kita tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, terus colokannya masih tercolok gitu. Peralatan yang nggak perlu tuh pastikan semuanya tercabut gitu kan. Kalau misalkan mau ninggalin rumah, palingan yang kecolok tuh cuman kulkas biasanya gitu Kak ya. Biasa pun kulkas ya dikosongkan dulu lah, jangan sampai ada yang basi di situ. Jadi dicabut semua colokan. Terus yang ketiga itu kita tinggalin rumah itu dalam keadaan kosong, itu kalau bisa ada lampu satu menyala gitu. Jadi jangan sampai gelap gulita gitu. Apalagi sekarang kan udah ada teknologi apa istilahnya photocell ya. Jadi kalau lampu depan tuh Kak, kalau misalkan udah mulai maghrib dia nanti hidup sendiri. Oh, otomatis. Pada saat setelah subuh udah mulai fajar dia nanti mati sendiri. Ya mungkin pelanggan kita udah bisa mulai pakai itu tuh yang di lampu teras atau di mana. Lampu pinter lah. Lampu pintar.
Terus ada lagi nih Apa lagi tuh, pelanggan. Kak? Iya. Kita yang keempat yaitu kalau misalnya nih pelanggan pakai yang listrik prabayar, Iya. itu ya kita isi token secukupnya lah. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan tiba-tiba listrik kita mati, padam. Ganggu gitu. tetangga juga bunyi-bunyi. Iya, titit orang nggak ada di rumah. Terus untuk yang pelanggan pasca bayar, yang yang bayar listrik per bulannya itu dipastikan rekeningnya lunas dulu nih. Iya, lunas rekening ya. Iya, apalagi ini udah tanggal 14. Jadi kita bayar listrik itu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Jangan nanti pulang dari mudik, Udah tiba-tiba pas pulang udah disegel Iya, meterannya, udah dibongkar. karena nggak bayar. Itu jangan lupa Electrizen sebelum berangkat mudik, yang token diisi dulu tokennya, Iya. yang pakai pasca bayar dibayar dulu tagihan Iya, rekeningnya. benar. Karena terbit nanti kita estimasinya lebaran itu tanggal 1 Kak ya. Iya, 1 April. Dan biasanya juga kita di PLN terbit rekeningnya antara tanggal 1 atau tanggal 2 Iya. juga biasanya kan. Dan sekarang pun bayar listrik itu kan nggak harus ke loket ya, kita bisa menggunakan PLN Mobile PLN juga. Mobile, jelas. Gitu. Terus ada lagi nih, Apa banyak lagi tuh? nih tip-tipnya. Banyak nih kegiatannya Kak ya. Tapi siap hari ini nih Kak ya. Kenapa? Siap hari ini kan. Siap. Lanjut Kak aja gimana Terus Kak? Apa lagi nih? ada lagi tipsnya? nih, Apa kita tuh? ninggalin rumah. Kita kan bertetangga, kita punya RT di situ. Silakan lapor ke RT juga. Iya, Oh betul. Pak, Bu, kita mau izin pulang kampung, mudik, rumah saya tinggal. Dilihat-lihat ya Pak, kalau misalnya emang ada Iya. sesuatu. Gitu. Kalau di Aceh apa namanya? Kadus ya. Kadus. Keplor, Keplor ya. RT RW ya. RW. Terus yang paling penting nih, Apa lagi tuh Kak? banyak ya. Diborong semua SLO. SLO, Jadi ya. dipastikan itu ya rumah kita mempunyai SLO kan, Instalasinya, sertifikat sertifikat layak operasi, bahwa instalasi kita itu benar-benar sudah tersertifikat. Itu jangan sampai nanti rumah kita sudah ada instalasinya tapi tidak standar gitu. Jadi sertifikat layak operasi Kak, ya. Benar. Sertifikat layak operasi itu diperlukan pada saat biasa kita pas pasang baru. Pasang baru, benar. Nah, selain untuk sertifikatnya, dia memang dicek dulu kan Kak. Iya benar. Si asesor ini atau yang inspeksi ini Iya. memastikan bahwa instalasi di rumah kita itu standar, Iya. sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kualitasnya Iya. yang dibutuhkan daya di rumah kita, gitu Kak ya. Jadi bisa menghindari kabel yang panas dan terhindar dari arus pendek tadi kan. Iya. Terus kalau misalnya kan kebanyakan kebakaran itu arus pendek gitu. Jadi dipastikan juga daya yang terpasang di lapangan itu sesuai dengan daya PLN. oke. Jangan sampai kita pakai MCB toko Oh, iya, benar, yang betul. yang terdaftar di PLN 10 ampere, kita pakai yang MCB toko itu yang 20 ampere. Oh. Itu rata-rata seperti itu sih yang Karena menyebabkan kebakaran. Instalasi yang terpasang tidak sesuai lagi dengan pembatas yang ada di meteran. Iya, gitu benar. Kak Oja ya. Iya. Baik, ada lagi nih Kak? Sudah cukup itu aja The tipsnya. best Kak Oja. Nah, jadi gitu tips dari Kak Oja dari bidang K3 nih. Bagaimana Electrizen bisa menyelamatkan instalasi listrik di rumah dengan baik biar mudiknya aman, Aman. dan nyaman. Nyaman. Kan? Oke. Oke, kita lanjut ke siapa dulu nih? Bang Fajar dulu apa Bang Karis dulu ya kira-kira? Kayaknya Pak, saya tadi Bang udah dijawab semua buat saya. Saya improvis niaga dari jawab semua nih sama Kak Oja. Jangan pulang Saya nggak dulu. kebagian nih. Pertanyaannya belum selesai nih. Iya, oke lanjut. Jadi, Bang, kita kan di bidang niaga nih. Kita kan kemarin kita ada promosi tentang mobil listrik, Iya, benar. motor listrik, gitu kan. Nah, mobil listrik dan motor listrik ini tidak terlepas dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Nah, gimana nih kesiapannya nih? Siapa yang bisa jawab nih? Kesiapan SPKLU kita di Aceh ini seperti apa sih gitu? Iya. Orang yang bawa kendaraan, misalkan saya dari Banda Aceh mau ke Losmawe nih, ada nggak titik-titik SPKLU-nya? Jangan nanti udah sampai Sigli, udah sampai Merdu, mati kendaraannya karena habis listrik misalkan. Mungkin pengguna kendaraan listrik kita ada yang takut akan hal itu. Nah, gimana Bang kira-kira Bang? Jadi gini Bang, untuk saat ini PLN UID Aceh juga kita sudah mensupport
Ya. Untuk titik SPKLU kita di WDAC ini udah tersebar di 33 titik. Mulai 33 dari titik. pantai timur ke lintas barat. Lintas timur, Semua lintas sudah barat, ya. ada titik-titik SPKLU Berarti kita. kalau lintas timur itu Banda Aceh, Sigli, Sigli, Losmawe, sampai Langsa, Kuala Simpang. sampai Kuala Simpang untuk tembus ke Medan. Tembus Itu ke titik Medan. SPKLU-nya di setiap kabupaten udah ada rata-rata. Sudah ada berarti, di Bang? setiap kantor-kantor PLN kita. Oh, kantor PLN-nya. Kalau di Google Maps berarti kalau dicari ada lah ya PLN. Di aplikasi PLN Mobile. Wah, Bang Agam. di aplikasi PLN Sekarang kita Mobile ada itu connect lengkap. di aplikasi PLN Mobile sudah ada, bisa juga mencari di mana titik SPKLU kita. Ya. Misalkan saya mau sampai Losmawe nih, daerah Matang nih, lebih dekat ke Biren atau ke Losmawe-nya misalkan. Ya. Jadi saya sebagai pengguna mobil atau motor listrik juga bisa aware lah gitu Bang Karis ya. 33 titik. Berarti hampir 33 setiap titik. kabupaten udah ada loh. Iya Bang, betul. berarti, Bang, ya? Jadi untuk 33 titik itu juga di kita ada yang namanya ultra fast charging, Bang Agam. Ultra fast Iya, charging. jadi ultra fast charging itu untuk mobil dari 0 sampai ke maksimalnya itu cuma membutuhkan 30 menit aja. Wah, cuman 30 menit Langsung istirahat lah. Iya. Full ya dari 0 ke 100. Iya. Wah, luar biasa. 100% ya. Ultra fast charging, Ultra fast guys. charging. Jadi nggak usah takut untuk pengguna mobil listrik, motor listrik, PLN Aceh kita sudah menyiapkan 33 titik yang tersebar di seluruh Aceh. Jadi bisa Pantai Barat, Pantai Timur, Banda Aceh, lengkap lah semua. Sabang juga ada, Bang. Oh, Sabang juga ada. juga ya. Takengon. Yang mau nyebrang ke Sabang juga udah ada di Sabang. Yang ke Takengon mau main-main juga udah ada. SPKLU kita di sana. Oke, lanjut nih. Tadi lokasi SPKLU udah di titik-titik hampir biasanya itu kalau itu di kantor PLN Iya, gitu di kan. kantor Titiknya juga udah ada. Nah, sekarang ke Bang Fajar mungkin ya. Untuk diskon token kemarin kayaknya di bulan ini kita udah selesai, Bang. Sudah selesai. Tapi untuk pasca bayar di Pasca bulan bayar, Maret masih ya. merasakan Masih ya, ada, karena ya. pemakaian Februari. Benar. Nah, tadi Kak Oja juga udah sampein tentang jangan lupa isi token dulu Ya, benar. gitu ya. Nah, kita balik lagi nih Bang, kemarin sempat juga kita podcast tentang Swacam. Oke. Masih berlaku nggak nih karena lagi di kondisi seperti ini Ya. gimana gitu Bang? Sebenarnya ya kalau untuk Swacam pada saat momen seperti inilah yang diharapkan ya. Iya. Karena Bun kita sama-sama ya petugas juga merayakan momen Idul Fitri ini ataupun cuti bersama ini. Nah, yang di sini diharapkan dengan adanya fitur PLN Mobile, pelanggan bisa melakukan Swacam secara mandiri untuk mengetahui beberapa pemakaiannya, dan itu juga sudah dianjurkan ya pada saat pada saat hari baca meter ya, hari baca meter itu pelanggan diarahkan ataupun kita sebagai pelanggan mensosialisasikan kepada pelanggan untuk menggunakan fitur yang namanya Swacam. Kemarin kalau nggak salah mulainya tiap bulannya rata-rata di tanggal berapa tuh Bang? 23 sampai 27. 23 sampai 27. Iya, setiap Nah, bulan. itu tuh harusnya kalau kita prediksikan sekarang itu belum masuk hari libur tuh Kak. Belum. Jadi untuk pelanggan yang mau mudik nih, kira-kira sebelum Lebaran H-2, H-3 itu masih bisa Swacam Bisa, lah Bang. bisa. Ya, pada saat tanggal 27 mungkin itu hari-hari terakhir kita ya. Sebelum kita melakukan mudik kan kita libur itu di tanggal 28 kalau tidak Tapi salah. di tanggal 23 atau 24-nya saya udah bisa Swacam dong di Sudah rumah. bisa, langsung bisa. Dan persyaratannya harus pelanggan yang pasca bayar. Pasca bayar, Jangan yang ya. prabayar nanti Jangan di yang Swacam. prabayar. Masuk dia Nggak ada fiturnya, Nggak ada Bang. masuk orang itu nanti. Jadi fungsi Swacam nih Bang, nanti pas kita selesai Lebaran, rekening kita kan udah keluar tuh. Iya. Jadi angka baca meternya, rupiah yang kita bayarkan tetap sesuai. Tetap sesuai. Dengan fitur Swacam di PLN Mobile. Nah itu Electrician, jangan lupa gunakan fitur Swacam di aplikasi PLN Mobile. Oke. Selanjutnya nih Bang, tadi kita bahas tentang tagihan listrik. Nah, tagihan listrik itu dibayar kapan sih Bang? Tadi kita ngobrol sama Kak Oja, terbit rekening itu tanggal 1 atau tanggal 2. Ya. Nah, itu batas bayarnya sampai kapan Bang Oke. sebetulnya? Kalau kita dari sisi niaga ya, itu rekening mulai terbit itu di tanggal 1 sudah mulai terbit dan bisa langsung bayar, dan batasnya itu di tanggal 20. Tanggal 20. 20 setiap bulannya, dan jangan mengasumsikan
di tanggal 20 kita harus membayarnya. Padahal di awal bulan itu sudah Ya, bisa bisa bayar. dibayarkan. Lebih cepat lebih baik. Apalagi di saat momen seperti ini ya, dengan kita melakukan pembayaran di awal bulan, kita sudah nggak kepikiran lagi nih, mudik pun terasa tenang kan, Iya, tidak benar. memikirkan lagi yang namanya rekening listrik yang mau dibayar. Yang baru-baru cair THR gitu Ya, kan. bisa disisihkan sedikit lah uang untuk Kita jalan untuk bayar listrik. rekening listrik Iya, biar untuk beli token. mudiknya aman, dan nyaman. Iya, jangan nanti kayak Kak Oja bilang pulang-pulang tiba-tiba udah disegel kawan meter. Padam di rumah. Dibongkar ya. Dibongkar, ada susah nanti. Baru pulang dari kampung udah payah urusan Cuma PLN dulu. PLN dulu meterannya. Nah, Electrician ada lagi nggak nih Bang? Dari Bang Karis ada tips atau dari Bang Fajar ada tips-tips lain di luar yang disampaikan Kak Oja tadi dari sisi niaga? Boleh sedikit ya. Jadi walaupun pada saat momen Lebaran ini pelayanan PLN itu tidak ada kata libur ya, mau pagi, siang, sore dan malam kita standby 24 jam via call center bisa, dan via aplikasi PLN Mobile itu PLN Mobile. PLN selalu siap sedia, siaga dan untuk menangani masalah kelistrikan untuk kebutuhan pelanggan. Lagi-lagi PLN Mobile ya, walaupun nanti lagi mudik, yang rumah bukan di rumah tinggalnya tapi di rumah yang di kampungnya juga ada bermasalah, bisa lapornya Bisa juga pakai langsung PLN PLN Mobile. Jadi bisa multiple ID pool ya kan? Multiple bisa. Oke. Semua mudah dengan PLN Mobile. Siap. Di genggaman ya. Jangan lupa download PLN Mobile gratis. Gratis. Jadi malah dimudahin, dan nanti kalau ada diskon-diskon biasanya yang duluan dapat informasinya itu yang di PLN Mobile. Update-nya kita tetap di PLN Mobile. Siap, Electrician kayaknya udah cukup jelas nih ya, dari Kak Oja, ada Bang Karis, ada Bang Fajar tentang tips and trick sebelum mudik tentang kelistrikan nih. Iya. Baik di instalasi maupun di sisi PLN-nya. Nah, kalau masih ada pertanyaan silahkan ketik aja di kolom komentar, nanti mungkin Kak Oja langsung bisa balas, atau Bang Karis atau Bang Fajarnya juga bisa langsung balas. Sekian dulu untuk podcast room kali ini. Saya Agam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.